Shalom, damai di hati, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sangat baik dan luar biasa dalam kehidupan kita semua, sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Dan untuk mengawali aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita akan beribadah kepada Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, Allah yang baik, bahkan teramat baik, yang selalu mengasihi dan mencintai kami semua. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, memberikan kami kesempatan untuk boleh lagi kami beribadah dan memuji membesarkan nama Tuhan. Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, pada saat ini kami hendak akan membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Mari Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami dengan hikmat-Mu, agar supaya Bapa firman ini boleh dipahami, dimengerti, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus yang baik dan jauh daripada itu, ampunilah salah dan dosa yang sering dan selalu kami lakukan melawan kehendak-Mu. Inilah kami Tuhan Yesus yang mau sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Nah, keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, marilah kita akan membaca Alkitab dalam kitab Lukas 22 ayat 25 sampai dengan 27. Firman Tuhan dengan judul perikop percakapan waktu perjamuan malam. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan memimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Demikian firman Tuhan, dan renungan kita saat ini diambil dari renungan harian keluarga dengan judul Pemimpin sebagai Pelayan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, pada ayat 26, Yesus Kristus mengajarkan model kepemimpinan yang berbeda dengan apa yang dijalankan oleh dunia. Model kepemimpinan ini begitu kontras dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Jika di dunia, kedudukan, kekuasaan, dan jabatan yang tinggi makin menunjukkan kekuatan dan kebesaran dari seorang, justru lain halnya dengan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Ia mengajarkan bahwa kebesaran sejati dalam kerajaan Allah adalah ketika menjadi yang paling muda dan menjadi pemimpin yang melayani. Menjadi yang paling muda berarti memiliki sikap banyak mendengar dan menghormati orang lain. Sedangkan menjadi seorang pelayan berarti memiliki sikap kerelaan dan rendah hati untuk melayani orang lain. Sehingga kita hidup bukan hanya untuk diri sendiri. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Yesus Kristus yang seharusnya layak disembah, justru berkata pada ayat 27, aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan, sehingga dapat dipahami menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga adalah justru menempatkan diri sebagai pelayan. Kemudian sikap murid-murid yang berselisih soal siapa yang terbesar di antara mereka tidak ditanggapinya dengan marah. Yesus Kristus sebenarnya memiliki hak untuk marah kepada murid-muridnya. Kepada para murid tidak mengerti dengan apa yang ia bicarakan selama beberapa lama sebelum ia ditangkap, disalibkan seperti seorang penjahat. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, ketika kita diberi tanggung jawab oleh Tuhan Allah menduduki suatu jabatan, lihatlah itu sebagai anugerahnya dan jalankan tanggung jawab tersebut untuk memuliakan namanya, bukan untuk diri sendiri. Sebab jika orientasi kita untuk kepentingan diri sendiri kita, maka tidak akan mencerminkan pemimpin sebagai pelayan. Untuk itu, biarlah dalam segala tugas tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan,
kita benar-benar memiliki hati sebagai hamba yang melakukannya dengan sukacita seperti yang diteladankan oleh Yesus Kristus. Sehingga kehidupan kita dapat menjadi berkat bagi kita dan bagi banyak orang. Terpujilah firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan, karena berkat penyertaan-Mu, cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami, sehingga di saat ini kami boleh lagi membuka Alkitab, kami boleh merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Biarlah Engkau Allah yang akan terus memberkati kami semua dengan hikmat-Mu, agar supaya Tuhan firman-Mu akan terus diperlakukan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kiranya senantiasa Engkau memberkati kami di sepanjang aktivitas kami hari ini. Biar Engkau terus akan memberikan kami sehat kuat yang berasal daripada Tuhan, memberkati kami secara pribadi, memberkati kami dalam setiap tugas, tanggung jawab pekerjaan kami, aktivitas kami setiap hari. Agar supaya Bapa, nama-Mu yang terus kami puji, kami permuliakan, dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Shalom, damai di hati.